I begin to I begin to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati dari NIM 19112477 semester 3 Lokal A dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Andis Nur Habibullah sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Akidah Akhlak. Baiklah, di sini saya dari kelompok 12 yang menjelaskan tentang adab bermasyarakat, adab terhadap sesama muslim dan adab terhadap orang kafir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang adab bermasyarakat, adab sesama muslim dan adab terhadap orang kafir. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Dan manusia butuh bersosialisasi atau berinteraksi sesama manusia yang lain untuk menjalin silaturahmi dan mendapatkan informasi agar menjalin hubungan yang baik sesama masyarakat. Dan terbentuknya masyarakat dalam satu desa ataupun kampung yang dimana dalamnya manusia hidup bersama dan saling menolong. Di dalam masyarakat banyaknya perbedaan dari setiap individu, dari segi suku, agama, watak ataupun perilaku. Dan di dalam masyarakat pentingnya saling menghargai perbedaan tersebut agar dalam suatu desa atau kampung hidup dengan damai ataupun tidak ada permusuhan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab terhadap sesama muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Jika bertemu dengannya maka ucapkan salam, dan jika dia mengundangmu maka datanglah. Jika dia meminta nasihat kepadamu maka berikanlah nasihat. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Jika dia sakit jenguklah, dan jika dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis di atas menjelaskan di antara hak sesama muslim yaitu harus dipenuhi ada 6. 1. Mengucapkan salam. Salam merupakan doa, dan dengan mengucapkan salam kepada saudara kita berarti telah mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Dan selanjutnya memenuhi undangan. Memenuhi undangan hukumnya sunnah muakkad karena akan menyenangkan pihak yang mengundang apabila kita memenuhinya dan dapat mendatangkan rasa cinta dan persatuan. Dan yang selanjutnya yaitu memberi nasihat. Apabila ada saudara kita sesama muslim yang meminta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat kepadanya, karena memberikan nasihat merupakan bagian dari perintah agama. Dan yang keempat yaitu mendoakan ketika bersin. Mendoakan seorang muslim yang bersin kemudian dia memuji Allah, hukumnya wajib pula bagi yang bersin menjawab doa tersebut. Dan yang selanjutnya menjenguk saat sakit. Menjenguk orang yang sakit adalah perbuatan yang terpuji. Tujuannya untuk menghibur, mendoakan, dan memberikan semangat agar tetap tabah dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang adab terhadap orang kafir. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, Allah mengutus para rasul dengan membawa agama yang hak untuk membimbing manusia menuju cara beribadah yang benar. Allah menyebut para rasul sebagai orang-orang yang muslim. Maknanya orang yang menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Islam secara umum yaitu semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul semenjak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara khusus Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad
seluruh agama dan syariat sebelumnya. Maka orang yang mendapati agama ini namun tidak memeluknya, maka dia kafir. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan di sini saya sudah mengumpulkan 12 pertanyaan. Dan yang pertama yaitu, bagaimana cara agar tercipta menjadi masyarakat yang makmur? Yang pertama, tidak melanggar peraturan. Dan yang kedua, selalu baik dan ramah sesama tetangga. Dan ketiga, tidak menang sendiri. Dan keempat, menghargai sesama. Dan kelima, berlaku adil. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang harus kita lakukan ke tetangga kita yang meninggal tetapi tetangga kita itu kafir? Dan di sini dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan larangan untuk menolong non-muslim dalam hal akidah dan ibadah, karena membantu non-muslim ada batasnya. Memandikan jenazah non-muslim, ikut serta mendoakannya, serta ikut dalam membantu ritual pemakamannya termasuk dalam hal ibadah, apalagi jika memang harus memandikan, mendoakan dan memakamkan tersebut termasuk ritual ibadah dalam agama non-muslim, maka hal tersebut jelas dilarang. Akan tetapi jika tidak melayat atau tidak ikut serta dalam ritual pengurusan jenazah, dalam membantu memberikan bantuan uang kepada non-muslim, hal tersebut diperbolehkan. Membantu mengembalikan air untuk proses memandikan. Dan ke pertanyaan yang ketiga yaitu, sebutkan dalil tentang adab dalam bermasyarakat. Dan ke pertanyaan yang keempat, apa tanggapan Anda ketika mendapatkan teman sesama muslim tetapi dia tidak suka terhadap kita? Pertama yaitu, yang harus kita lakukan mungkin meminta maaf jika kita memang salah. Seseorang membenci kita karena kita memiliki kesalahan, cari tahu apa salah kita dan meminta maaflah. Mungkin ada sikap dan kata kita yang telah membuat tersinggung atau terluka. Yang kedua, tetap sambung tali silaturahmi. Dengan berusaha menyambung tali silaturahmi dengan dia, tetap coba untuk berhubungan, berteman, atau berinteraksi secara normal. Dan yang selanjutnya, menjadi bahan introspeksi. Pendapat orang yang membenci kita itu jujur, dia menunjukkan hal-hal yang jelek dan kekurangan pada diri kita, berbeda dengan pendapat teman yang sungkan kepada kita, sehingga tidak mengungkap kekurangan kita yang sebenarnya. Dan pertanyaan yang kelima yaitu, apa yang perlu diperhatikan agar tercipta kedamaian walaupun bukan sesama muslim? Yaitu yang pertama, jadilah pribadi yang baik tanpa mengharapkan imbalan. Menjadi baik tidak berarti kamu harus memberi uang atau memberi hadiah kepada seseorang. Kebaikan yang kamu tunjukkan kepada orang-orang menunjukkan bahwa mereka itu penting. Dan yang kedua, berhenti menghakimi orang lain. Sangatlah mudah memang untuk melantarkan komentar atau bahkan menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya. Namun prasangka buruk yang kamu lakukan hanya membuat kamu tidak nyaman. Dan yang ketiga, berhenti berperan sebagai korban. Jika kamu mengalami hal yang buruk dalam hidup, sangatlah mudah dan untuk merasa bahwa kita merupakan korban. Namun perasaan itu hanya akan membawa kamu pada perasaan yang lemah hingga akhirnya menjadi paranoid. Dan yang keempat, cintai orang lain, merasa damai atau bahkan mencintai orang yang pernah melakukan kejahatan kepada kita tentu bukan perkara mudah. Saat seseorang yang telah menyakiti kita, biasanya hal yang kita ingin lakukan adalah membalasnya, menggosipinya dan membicarakan keburukannya. Bagaimana mau menciptakan perdamaian kalau di antara sesama saja tidak berdamai? Itu dengan cara memaafkan adalah kunci besar untuk sebuah perdamaian dunia. Dalam hal ini tidak hanya orang lain yang pernah menyakiti kita, tetapi juga kerabat dan teman dekat yang pernah menyakiti
yaitu apa yang mesti kita lakukan ketika mendapatkan orang kafir yang baik dan membantu kita. Perbuatan baik dan perbuatan adil dalam ajaran Islam merupakan tuntutan ataupun sekaligus ciri khas dan prinsip berinteraksi dengan sesama. Karena itu kepada non-muslim sekalipun orang muslim dituntut untuk saling menghormati, saling berbagi, berlaku adil dan menjaga baik hubungan, dan terlebih jika mereka sebagai tetangga. Semua itu disebutkan dalam firman Allah dan bersabda Rasulullah SAW yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahana ayat 8. Pertanyaan yang 7 yaitu sebutkan dalil tentang adab sesama muslim. Saya akan menjawab, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Jika dia mengundangmu maka datanglah. Jika dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Jika dia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Dan pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana menciptakan kesejahteraan kerukunan. Yang pertama, menerapkan sikap toleransi dan tangga rasa, dan yang kedua, mempererat tali silaturahmi dengan melaksanakan sejumlah kegiatan, yaitu dengan gotong royong ataupun kerja bakti, dan selanjutnya mengedepankan musyawarah, dan selanjutnya senantiasa berpikiran positif dan tidak mudah terprovokasi, dan selanjutnya menghindari sikap diskriminatif, yakni membeda-bedakan perlakuan pada anggota masyarakat lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, apa tanggapan kita padahal sesama muslim tapi bermusuhan? Putusnya hubungan berlangsung sehingga setahun. Bahkan ada yang sumpah untuk tidak mengajak bicara atau bernazar untuk tidak menginjak rumahnya. Jika secara tidak sengaja berpapasan di jalan, ia membuang muka. Jika bertemu di suatu majelis, ia hanya menyalami yang sebelum dan sesudahnya dan sengaja melewatinya. Inilah salah satu sebab kelemahan dalam masyarakat Islam. Karena itu hukum syariat dalam masalah tersebut amat tegas dan ancamannya pun sangat keras. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak halal seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Barang siapa memutuskan lebih dari 3 hari dan meninggal, ia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan pertanyaan ke-10 yaitu sebutkan dalil tentang adab terhadap orang kafir. Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang dalil terhadap adab terhadap orang kafir. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahana ayat 60. Dan selanjutnya, kasihilah orang-orang yang berada di atas bumi, niscaya Dia Allah yang berada di atas langit akan mengasihimu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1924. Dan pertanyaan ke-11 yaitu bagaimana tanggapan Anda jika di satu masyarakat itu berkelompok atau bergaul dengan teman-temannya saja, dan itu bagaimana tanggapan Anda dan cara mengatasinya? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana tanggapan Anda jika di masyarakat itu berkelompok atau bergaul dengan teman-temannya saja. Maksudnya di sini memilih-milih teman gitu.
kita ingin memiliki teman yang baik atau teman yang bisa mengubah kehidupannya yang lebih baik lagi dan tidak mengajak dirinya kepada keburukan. Dan di sini sifat teman itu berbeda-beda. Ada teman yang menuntun kita kepada kebaikan, ada juga teman yang menuntun kita kepada keburukan. Mungkin dia hanya ingin mendekatkan diri kepada teman-teman yang akan mengubah hidupnya lebih baik lagi. Dan pertanyaan yang ke-12 yaitu, apabila kita mendapatkan seorang tetangga yang satu muslim dan yang satu kafir, tetapi yang kafir itu selalu baik ke kita, jika di antara mereka meminta bantuan, itu lebih baik didahulukan yang mana? Saya akan menjawab, yaitu Islam memerintahkan umat muslim untuk menolong siapapun tanpa memihak, termasuk kepada orang kafir. Perintah berbuat baik kepada orang kafir dilakukan selama orang kafir tidak memerangi agama Islam dan tidak pula mengusir umat Islam. Bahkan Allah memberikan pahala kepada umat Islam yang berbuat baik. Orang kafir jika membutuhkan pertolongan, kebencian kita sebagai umat Islam karena mereka menistakan Sang Pencipta memang sudah sewajarnya. Namun dalam bermuamalah sebagai umat Islam, kita harus menghargai mereka. Sesama warga negara kita harus membantu jika mereka membutuhkan. Bahkan sudah tugas kita untuk menunjukkan akhlak mulia Islam hingga mereka bisa menerima keindahan Islam, dan jangan sampai kita sebagai umat Islam sebagai penyebab bencinya mereka terhadap Islam. Rasulullah bersabda, berbuat baiklah kepada semuanya, di setiap yang berhati masih basah, barang hidup engkau akan mendapatkan pahala. Baiklah, itulah penjelasan pertanyaan dari teman-teman tadi yang sudah saya jawab, dan itulah yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.